Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Yahya Budiman. Di channel kali ini adalah channelnya Realistis Operation TV. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dimana kita akan merayakan Hari Anak Sedunia di kalangan para anak-anak, di kalangan para remaja dan remaja putri dan pemuda dan putri kita, apapun itu, kita harus memperhatikan lagi langkah-langkah masa depan anak-anak sekarang ini. Di anak-anak yang masa kita harus perhatikan lagi dan perhatikan pergaulannya pun di zaman ini. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus di channelnya Realistis Operation TV bersama saya Kang Yahya Budiman, dan akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Yahya Budiman di channelnya Realistis Operation TV. Oke, kembali lagi bersama saya dan membahas tentang perkembangan dan melihat anak-anak di zaman sekarang milenial ini. Kita sangat sungguh prihatin tentang langkah-langkah mereka, pergaulan-pergaulan mereka. Dan kita lihat saat-saat ini banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang ini telah berpikir di luar batas apa yang kita tidak berpikir tentang kedewasaan mereka saat ini. Oke, saat ini saya membahaskan semua perilaku anak-anak zaman sekarang ini beda jauh dengan perilaku anak-anak yang zaman dulu waktu saya sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Ajaran-ajaran tahun sekarang ini banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang menentang akan ajaran-ajaran sosok para guru. Bahkan saat berita-berita saat ini juga banyaklah anak-anak yang merajalela saling membuli dan menyakiti satu sama lain dengan secara perkataan-perkataan, dan mengakibatkan seorang anak itu terkena mental dan trauma yang apapun yang dialaminya. Maka setelah itu saya menjelaskan ini, jauh sekali zaman dulu dan sekarang ini, zaman teknologi yang canggih dan milenial ini sangat saya sungguh prihatinkan. Kenapa sih bisa terjadi saat ini? Kenapa sih? Apa karena lingkungan sekitar kita, atau karena faktor dari keluarga tersebut, atau juga karena dari didikan orang tua tersebut, atau dari didikan para guru-guru tersebut? Itu penjelasannya adalah setelah saya berpikir bahwa anak untuk apa kita sekolahkan, karena untuk bisa mendapatkan sebuah pendidikan yang layak dan baik untuk masa depan. Karena guru adalah orang tua di sekolah, dan selebihnya di rumah adalah orang tua sesungguhnya. Karena seorang orang tua itu membagikan sebuah kalangan pendidikan dan ajaran-ajarannya, gak selebihnya, gak seserahkan itu semua kepada guru-guru yang ada di sekolah. Bahkan guru sekolah itu cukuplah untuk mengajarkan agar mereka itu selalu bijaksana, agar mereka selalu mengikuti peraturan-peraturan di sekolah, dan hormat terhadap orang tua dan guru yang ada di sekolah lingkungannya, dan saling menghormati satu sama lain, dan saling membagi satu sama lain dan teman-temannya pun yang lain, dan bertemanlah dengan baik. Itulah sosok seorang guru untuk mengajarkan kita waktu kita masih sekolah dulu. Kenapa anak-anak zaman sekarang ini berbeda dengan anak zaman dulu? Kesimplinnya anak zaman sekarang ini adalah selalu melemah. Dan sekarang banyak sekali anak-anak yang sekolah zaman sekarang ini banyak yang melawan guru-guru di sekolah. Bahkan pun ada yang mengancam
nyawanya seorang guru tersebut, bahkan berani menyakiti seorang guru yang ada di sekolah itu. Dengan apa? Dengan fisik maupun ucapan. Bukan karena kalangan guru saja, juga bisa jadi di kalangan para teman-temannya pun saling membuli. Dia ada kekurangan fisik, dibully. Dia ada kekurangan ini, dibully. Bahkan pun orang tua murid itu membela anaknya yang salah itu, telah membuli temannya, yang sehingga seorang temannya itu terkena mental yang dibully itu, dan mengakibatkanlah masalah-masalah konflik yang ada di kalangan sekolah tersebut, dan terbawalah suasana yang tidak diinginkan dan menjelekan seorang guru tersebut. Dan ajaran-ajaran sekarang menganggapnya sekolah, ajaran sekarang melemah. Kenapa seperti itu? Karena adalah sebuah faktor dari lingkungan keluarganya masing-masing. Itulah kenapa peran orang tua itu penting sekali di kalangan rumah dan di kalangan posisi anak-anak zaman sekarang ini. Bukan di kalangan sekolah aja, karena guru itu sudah cukup memberikan motivasi, kebaikan-kebaikan, ajaran-ajarannya. Bahkan guru bijaksana dan tegas untuk mengajarkan murid-muridnya agar untuk menjadi murid yang selalu bijaksana dan selalu menjadi murid yang berprestasi dan juga bisa menjadi murid yang beradab. Itulah pentingnya ajaran agama di sekolah itu pun, itu pentingnya untuk keimanannya, untuk keimanan buat anak-anak sekarang dan mengkokohkan keimanannya. Diajarkan sebagai adab-adab yang baik untuk mereka, dan kedepannya mereka bakal menjadi masyarakat yang baik nantinya gitu. Sebab apa? Kita mengajarkan seorang anak itu dengan baik, seorang anak itu dengan selalu membagi kebaikan-kebaikan kepada setiap orang lain, dan selalu mengajarkan kebaikan. Bukan berarti guru itu bisa dibilang guru itu galak, guru itu tidak sportif. Bukan. Guru itu galak bukan berarti dia tidak sayang. Ingat, guru ada yang mengajarkan seorang bijaksana, tapi kelihatan dia kasar tapi tidak terlalu keras. Itulah guru yang bijaksana. Guru yang mengajarkan bijaksana, kasar tapi tidak keras, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan anak-anak sekarang ini, untuk masa depannya nanti, agar menjadi manusia yang selalu bermotivasi, berprestasi, dan juga beradab. Di kalangan masyarakat nanti mereka akan menjadi masyarakat yang baik gitu. Dan kenapa itu juga janganlah kalian menganggap seorang guru itu tidak sportif dalam mengajar, ataupun guru itu bisa dibilang galak, ataupun guru itu bisa dibilang seperti saya dulu bersekolah aja. Bahkan guru saya selalu bijaksana, keras tapi tidak kasar. Dan saya tahu arti dalam sebuah kata itu, dalam arti sebuah keras tapi tidak kasar, itu adalah untuk mengajarkan saya sendiri sebagai manusia yang selalu bijaksana dan selalu berpikiran jernih dan positif untuk masa depan kita masing-masing. Setelah itu, setelahlah murid-murid yang akan menghadapi kehidupan yang akan dijalankan. Guru hanya adalah guru orang tua yang di sekolah. Ilmu mereka ambillah dengan baik untuk masa depan kita. Nanti bakalan mereka setelah lulus dari sekolah, mereka akan berkeluarga dan memiliki anak. Dan diajarkanlah anak-anak itu sebagai ilmu-ilmu yang bermotivasi, ilmu-ilmu yang beradab, dan ilmu-ilmu yang baik untuk di kalangan masyarakat tersebut. Karena orang yang bijaksana itu akan baik dimanapun mereka berada. Orang yang segan itu akan selamat dimanapun kita berada. Ingat, jagalah ucapan kita, jagalah hati kita dan lidah kita. Janganlah sepatah-patah kita mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya memperhatikan sebuah video-video anak-anak yang bermain ceria dan anak-anak yang selalu bermain bersama.
Inilah video-video itu saya ambil dari video-video ponakan-ponakan saya sedang bermain dengan teman-temannya yang berceria. Itulah di kalangan anak-anak yang bermain bersama, diajarkan dengan beradab, dan anak-anak pun juga menjadi bahagia dan tidak terkena hal-hal yang di luar negatif, hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk masa depan selalu berbagi dan selalu membantu sama saya. Inilah videonya, kita lihat. Setelah itu pesan-pesan, let's go. Oke, itulah videonya. Tidak banyak lah yang harus ini saya tunjukkan kepada kalian semua, sahabat-sahabat. Itulah aja lah pesan-pesan saya buat zaman sekarang ini. Ingat, jagalah adab kalian dengan baik. Stop yang namanya membuli, stop yang lawannya melawan guru dan orang tua, dan stop yang namanya tawuran. Ingat, zaman ini bukan zaman lagi dinama zaman keras. Zaman ini adalah zaman kita memperbaiki kebaikan-kebaikan kita, memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita. Maka kedepannya kita tidak tahu kita akan mati atau tidak tahu kita akan seperti apa. Maka jadilah manusia yang bermotivasi, manusia yang berprestasi dan kreatif, dan manusia yang selalu bijaksana dalam berpikir dan memandang seseorang dengan jernih dan selalu mempunyai hati yang murni. Itulah pesan-pesan saya di channel Realistis Operation TV. Jika saya ada salah kata apapun, tolong dibuka pintu maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa. Saya hanya memberi pencerahan kali ini dengan konten ini. Semoga bermotivasi buat kalian semua dan anak muda yang kalian semua, buat sahabat-sahabatku yang kalian semua. Sehat-sehat selalu buat kalian semua, dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Dan salam damai, salam rahayu, dan salam sejahtera buat kalian semua yang dimanapun berada. Indonesia selalu maju, damai, sejahtera, dan Indonesia selalu makmur. Dan dengan pemimpin-pemimpin yang akan datang, bijaksanalah dalam memilih pemimpin untuk kita ke depan, untuk memakmurkan rakyat Indonesia menjadi maju dan sejahtera. Oke, kayak gitu, saya Kang Yahya Budiman mohon undur diri dari hadapan kalian. Ikuti terus channel-channel Realistis Operation dan video-video selanjutnya. Jangan lupa like and share dan subscribe-nya. Kalau gitu saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Let's go. Bless the F flies.